Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal kiram jamaah Masjid Ar-Raudhah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur pada Allah, malam hari ini kita semuanya masih diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat-nikmatnya yang begitu luar biasa. Nikmat terbesar buat kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Maka dari itu mari ayo kita jaga nikmat Islam ini dengan sebaik-baiknya. Kita jaga dengan sepenuh hati, kita jaga dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita tidak berhati-hati, tidak bersungguh-sungguh di dalam menjaga iman dan Islam kita, maka iman kita bisa merosot, bisa turun, bahkan bisa habis. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Makanya kalau kita ini tidak betul-betul menjaganya, dikhawatirkan iman kita akan turun dan turun. Ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk diantara salah satu untuk menjaga iman, merawat iman adalah dengan senantiasa melazimi, menghadiri majlis-majlis zikr, yakni majlis ilmu. Karena dengan ilmu ini iman kita akan terjaga. Dengan ilmu kita akan semakin termotivasi untuk semakin semangat beribadah. Karena dengan ilmu kita akan mengetahui
yang belum kita ketahui, sehingga kita bisa meningkatkan dan menambah amal soleh kita, yang mana kita tahu tujuan Allah ciptakan kita adalah illa liya'budun, untuk beribadah kepadanya. Dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibutuhkan ilmu. Dan semakin bagus ilmu kita, semakin berkualitas amal kita. Ikhwani wa akhwati, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi ayo kita jaga iman dan Islam kita dengan sebaik-baiknya, agar kelak kita semuanya betul-betul menduduki atau menempati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jaminan Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqatul jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya, yang dia niatkan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan menjamin orang tersebut mudah masuk surga. Allah akan memberi kemudahan orang tersebut, kemudahan untuk masuk surga. Ini para jamaah. Jadi ayo kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu dalam usia kita yang sudah semakin lama semakin bertambah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada manusia terbaik di muka bumi ini, panutan kita, manusia yang tidak boleh ditolak perkataannya, manusia kalau diikuti perkataannya, diikuti perbuatannya, kita akan diberi Allah balasan berupa pahala, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Para jamaah ikhwani wa akhwati, sebelum kita mulai, jenengan sedaya sehat nggih? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini kita akan melanjutkan kajian kita yang dulu. Mungkin jenengan bisa buka tentang masalah adab penuntut ilmu. Dulu kita sampai adab yang kelima, insya Allah. Adab yang kelima. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita sebagai thalabul ilmi, penuntut ilmu, harus betul-betul menjaga, mengilmui, supaya kita menjaga adab-adab penuntut ilmu. Karena urgensi adab penuntut ilmu ini akan menjadikan penyebab berkahnya ilmu yang akan kita peroleh. Abu Zakaria An-Anbari rahimahullah menuturkan, ilmu bila adab kanarin bila khatab. Beliau mengatakan ilmu tanpa adab itu bagaikan seperti api tanpa kayu. Wa adabu bila ilm karuhi bila jasad. Kemudian beliau melanjutkan, dan adab tanpa ilmu itu seperti ruh tanpa jasad.
Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita belajar adab. Seperti apa yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Jadi kan kalau melihat kitab Bulughul Maram, itu di belakangnya itu ada pembahasan tentang Kitabul Jami', ya. Jadi dalam Bulughul Maram itu di depannya bahas fikih, tapi belakangnya bahas masalah adab akhlak. Ya. Padahal tidak ada hubungannya antara adab dan fikih gitu. Tapi Ibnu Hajar Asqalani menggabungkan jadi satu. Beliau mengharap kalau kita sudah menyelesaikan pelajaran fikih, kalau kita sudah mengilmui tentang fikih, beliau berharap supaya kita ini tidak menjadi orang sombong, supaya kita menjadi orang tawadhu, supaya kita itu memiliki akhlak yang baik, sehingga ketika kita sudah berilmu, ilmu itu akan didampingi dengan adab, dengan akhlak. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang pinter, yang pandai, yang juga seneng ngaji, akan tapi mereka tidak memiliki akhlak, tidak memiliki adab. Ini bahaya. Kalau sudah tidak memiliki akhlak, bahayanya orang punya ilmu, Pak, ya. Orang punya ilmu tapi gak memiliki adab, itu akan merusak agama. Okay. Makanya kalau saya menyebut orang pinter tapi akhlaknya gak, ketokane bendino ngaji tapi ketemu wong gak gelem nyopo, gak gelem salam, gak gelem senyum. Nah, ini banyak terjadi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya sebagai thalabul ilmi harus betul-betul memperhatikan adab. Supaya apa? Supaya ketika kita ini mengenal agama Islam, mengenal sunnah, kita betul-betul menjadi fotokopinya Rasulullah SAW, yang mana beliau itu sangat menjunjung tinggi tentang masalah akhlak. Sampai beliau mengatakan, ini bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ikhwani wa akhwati, kemudian kalau kita nanti sudah mengenal tentang adab, tentang akhlak, kita menjadi thalib yang sudah memiliki ilmu. Ketika bergaul dengan masyarakat, ketika kita ini berkumpul dengan masyarakat yang notabene masyarakat kita itu sangat bervariasi, dalam bidang tingkat pendidikannya, tingkat ekonominya, tingkat pemahaman ilmu agamanya, dan tingkatan-tingkatan yang lain yang tentunya itu semuanya berbeda-beda. Dan bagaimana kita mensikapi perbedaan itu? Bagaimana Rasulullah SAW sebagai guru kita semuanya ini mengajarkan kepada kita untuk berinteraksi dengan berbagai kalangan manusia, sehingga kita tidak terkesan menjadi orang sombong, tidak terkesan menjadi orang yang memiliki ilmu tapi tidak memiliki akhlak. Ikhwani wa akhwati, kita lanjutkan adab yang keenam. Adab yang keenam adalah menjauhkan diri. Jadi seorang thalabul ilmi itu supaya ilmunya berkah, supaya ilmunya bermanfaat, gampang mlebu, gak gampang lali, itu harus menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Dengan cara apa? Dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa sebagai seorang penuntut ilmu kita ini harus menjauhkan diri dari dosa?
dari maksiat, dan kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya ya, hal ini adalah merupakan sarana yang paling besar dalam memperoleh ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah bisa melihat dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 282. Di sana Allah menyatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alimun. Allah mengatakan, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, apa yang dia dapat para jamaah? Allah akan memberikan pengajaran kepadamu. Wa yu'allimukumullahu, Allah akan mengajari kamu. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallah, dan Allah itu bikulli syai'in alim, maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dalam artian dia menjauhi maksiat, menjauhi dosa, baik mulai dosa kecil sampai dosa besar. Dia berhati-hati dengan maksiat, baik itu maksiat berupa perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan syirik, atau perbuatan-perbuatan maksiat dari mulai mata kulombe sampean sampai kaki kita. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, karena wa yu'allimukumullahu, Allah akan mengajari kamu. Maksudnya kamu akan diberi Allah ilmu. Iya para jamaah, ini Allah sendiri yang ngomong. Jadi seorang thalabul ilmi itu harus betul-betul berhati-hati supaya tidak mendekati dosa. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat ke-29. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Ikhwani wa akhwati, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, kalau kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqanan, niscaya Allah akan memberikan al-furqan kepadamu. Para jamaah, apa maksud al-furqan itu? Furqan itu adalah petunjuk untuk membedakan antara yang batil dan yang hak. Petunjuk memberi pemahaman kepada seseorang supaya bisa membedakan ini syariat atau adat, ini sunnah atau bid'ah, ini tauhid atau syirik, ini maksiat atau ibadah, ini baik atau buruk. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita ini bertakwa kepada Allah, berusaha untuk menjauhi maksiat, Allah akan memberikan kepada kita itu furqan. Furqan itu pembeda. Kalau kita mengenal sahabat yang mendapat julukan Al-Faruq itu sinten? Umar, Umar Al-Faruq. Karena Umar sebagai pembeda yang hak yang batil.
Dan tidak semua orang Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu diberi Allah yang namanya Al-Furqan ini. Makanya banyak orang yang paham agama tapi dia tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang menyelisihi Rasulullah. Kenapa? Karena dia tidak bertakwa kepada Allah, dia tidak berusaha untuk menjauhi maksiat. Ya. Dan kita tahu maksiat paling besar itu adalah syirik. Makanya kalau Mbak kalau menjadi seorang talib, menjadi orang penuntut ilmu, kita harus berusaha menjauhi dosa besar maupun dosa kecil. Setelah kita diberi Allah Furqan, Furqan itu seperti apa Bang? Seperti alat dalam pikiran kelompok sampean untuk mendeteksi, oh ini gak oleh, oh ini oleh, seperti itu. Oh ini harus kita amalkan, oh ini harus kita jauhi. Ya. Dan ini Masya Allah sangat mahal para jamaah, sangat mahal. Dan tidak hanya sekedar itu, wa yukaffir ankum sayiatikum, Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahan kita. Jadi hal-hal yang kita lakukan, itu perbuatan dosa, perbuatan maksiat, tapi kalau kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah, itu dosa-dosa kita itu dihapus Allah. Walaupun kita tidak memohon ampun kepada Allah, apa mana nek kalau sampean minta ampun kepada Allah. Wa yaghfir lakum, dan Allah juga mengampuni dosa-dosamu. Tadi dihapus kesalahan-kesalahan kelompok sampean, bisa jadi di dunia aib-aib kelompok sampean akan dihilangkan oleh Allah, tidak dibicarakan oleh manusia, akan dilupakan oleh manusia. Juga dosa-dosa kita ini akan dihapus oleh Allah dengan sendirinya. Wallahu dzul fadlil adim. Allah lah yang memiliki karunia yang sangat besar. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat niki wau menjelaskan kepada kita bahwa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia ilmu yang pertama. Nek kelompok Islam bertakwa kepada Allah sesuai Al-Baqarah ayat 282 tadi, ya, di sana Allah mengatakan wa yu'allimukumullah. Orang bertakwa kepada Allah, dia akan diberi oleh Allah ilmu. Jadi nek sampean kelompok Islam menuntut ilmu itu gampang nyantol Pak ya. Karena bisa jadi kalau sampai ini ngapal Quran, ngapal hadis, ngaji ya, lali mana ya. Pas ngaji iling mulai lah lali ya. Makanya kalau sampai sering-sering ngaji ya, kadang-kadang temani ustadz iki dengan ustadz itu beda, tidak masalah, karena kadang-kadang kalau sampai memang lali wisan, kemudian diingatkan kembali. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya pembahasan akan diberi Allah Furqan. Allah akan memberikan kepada pembahasan Furqan, sebuah ilmu yang akan bisa mendeteksi ini maksiat, ya, ini ibadah, ini syariat, oh ini adat, akan tahu kalau sampean. Ya. Banyak orang nggak tahu walaupun dia ahli ilmu, ini adat apa syariat nggak tahu. Ada yang tahu tapi tidak diamalkan. Makanya kalau sampean kudu bersyukur. Kudu bersyukur ketika kelompok sampean ini mendapat hidayah berupa mengenal sunnah, mengenal kajian-kajian sunnah,
yang di situ dibahas apa yang dibahas oleh Rasulullah, dibahas oleh para sahabat, dibahas oleh para imam-imam mazhab, dibahas oleh para ulama. Ya. Apa yang mereka bahas? Akidah. Apa yang mereka bahas? Syirik, tauhid, bid'ah, sunnah, maksiat, dosa besar, dosa kecil. Itu makanan harian buat para orang-orang soleh. Zamannya Rasulullah, bahas masalah syirik itu biasa, bahas masalah bid'ah itu kesehariannya. Makanya orang kalau tidak dikasih Allah furqan, krungu kalimat bid'ah mawon sudah adem panas. Gitu betul. Ojo bahas ngono. Padahal Rasulullah itu senantiasa membahas itu. Krungu bahas masalah syirik, banyak orang nggak seneng, banyak yang nentang. Padahal itulah dakwanya para rasul, dakwanya para ulama. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud yang beliau itu wafat pada tahun 32 Hijriah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan begini. Yang artinya sungguh, kata Ibnu Mas'ud, aku mengetahui bahwa seorang yang lupa terhadap ilmu yang pernah diketahuinya, itu karena dengan sebab adanya dosa yang dia lakukan. Jadi Ibnu Mas'ud itu ngomong ngeten, Pak. Intinya kata Ibnu Mas'ud, banyak orang yang lupa dengan ilmunya, yang dulu pernah dia hafal, yang dulu dia pernah tahu, itu lupa dan hilang gara-gara dia itu melakukan maksiat, gara-gara dia itu melakukan dosa. Nah ini para jamaah sakit buat deteksi tengkulo mbak sampean, untuk mengontrol hafalan kulo mbak sampean, mendeteksi ilmu kulo mbak sampean, mendeteksi pemahaman kulo mbak sampean. Bisa jadi kulo mbak sampean ini golek ilmu gak nyantol-nyantol, bisa jadi karena kulo mbak sampean sedang maksiat. Bisa jadi karena kita ini masih melakukan maksiat, dan bisa jadi kita ini kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Dakwah Dawa, beliau mengatakan bahwa seseorang yang tidak mendapatkan ilmu itu disebabkan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Jadi menurut Ibnu Qayyim, orang-orang yang menuntut ilmu, yang belajar ilmu sing ngaji, kok ilmunya gak nyantol-nyantol, ya, itu disebabkan dosa dan maksiat yang dilakukan orang tersebut. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu sebagai thalabul ilmi, sebagai muslim dan muslimah, kula sampeyan harus menjauhi dosa-dosa besar. Apalagi penuntut ilmu sejati. Maksudnya penuntut ilmu sejati udah, Pak. Warare sih belajar nang mondok-mondok itu, Pak. Itu kan penuntut ilmu sejati. Nek kalau mbak sampeyan kan penuntut ilmu lala undi. Napa lala undi niku? Yo kadang ngaji, yo kadang enggak. Ya. Nek ana waktu ngaji, ya. Kan ngoten kan kalau mbak sampeyan ya. Tapi tetap kalau mbak sampeyan disebut penuntut ilmu. Apalagi orang-orang yang betul-betul mondok, belajar di universitas-universitas dan lain sebagainya, itu harus betul-betul lebih menjauhi itu, menjaga itu.
Terutama apa Pak? Dosa-dosa besar, syirik, ya, bid'ah. Ya. Loh, bid'ah itu maksud dosa? Enggak. Ya. Bid'ah ini dosa apa sanes? Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finna. Enggak ada pengecualian di sini. Ya. Bahkan dulu pernah kita bahas, ya, setan itu lebih senang pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Dikarenakan kalau pelaku maksiat dia sadar dalam hatinya, dalam lubuk hatinya yang dia lakukan salah. Wong nek salah biasanya dinasihati, mandu-mandu utawa ngrungokno. Itu pelaku maksiat. Makanya orang melakukan maksiat, ya, hampir pelaku maksiat itu semuanya melakukan sembunyi. Itu menunjukkan banyak yang dia lakukan itu salah. Maling, sengidan, ya, wis sengidan waktu ini bengi bisa, ya. Wong selingkuh itu sengidan apa terus-terusan? Sengidan. Tapi kalau pelaku bid'ah susah tobatnya. Kenapa? Karena dia mengakui itu adalah baik, itu adalah kebenaran. Bagaimana suatu kebenaran dikandani? Nganut tidak mungkin. Wong iki bener. Wong iki bener. Nek bener dikandani pasti gak rumangsa salah. Masa saya dzikir salah? Masa saya sholat begini salah? Masa saya membaca Quran salah? Akhirnya seperti itu. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk doa-doa yang lainnya, ya. Narkoba, minuman keras, merokok maksud dosa. Sudah MUI sudah menyatakan haram kemudian gitu. Mana dalilnya Ustaz rokok haram? Enten dalil mboten rokok haram? Enten mboten? Nek ana takon ono dalil enggak rokok haram? Mboten enten. Nek secara rokok haram. Saya ditakoni ono dalil enggak? Sego itu halal. Enten dalile mboten sego itu halal. Enten. Nggih. Cuma intinya kan yang baik-baik itu dihalalkan oleh Allah, yang jelek-jelek itu diharamkan oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minimal makruh. Kalau saya berpendapat makruh, dan makruh itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Makruh. Makruh itu nek ditinggal oleh pahala. Nek sampean logo bareng wong rokokan, sampean gak ngerokok, sampean oleh pahala. Paham nggih? Itu pendapat minimal ringan makruh. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah menyatakan innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim dia mengatakan,
Di antara hal-hal yang sangat mengherankan bahwa ada seseorang yang dia itu mudah menjaga dirinya dan berhati-hati dari makan makanan yang haram, menjaga dari makanan-makanan yang haram, yang tidak baik, menjaga dari zina, menjaga dari mencuri, minum minuman keras, khamr. Para jamaah, okay? Jadi ada di antara manusia itu yang betul-betul mereka itu betul-betul menjaga itu. Namun dia menyatakan ini, ia sangat sulit untuk menahan gerak lisannya. Sehingga seseorang dapat melihat seorang yang dianggap paham agama, zuhud, banyak beribadah, ia berbicara tanpa sadar atau disadari dapat mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan satu kalimat perkataannya, dari kalimat-kalimat perkataannya ia dimasukkan ke dalam neraka. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimah, sesungguhnya seorang hamba ini mengucapkan kata-kata yang tidak diklarifikasikannya. Ma fiha yahwi biha finnari ab'ada ma bainal masriqi wal maghrib, maka akan menjerumuskannya ke dalam neraka yang lebih jauh daripada apa yang di antara arah barat dan arah timur. Para jamaah, napa sih maksudnya hadis niki? Maksudnya hadis ini para jamaah, ya, kadangkala kalau mbak sampean ini yang ngerti ilmu, ngaji, ya, ibadah rajin, poso ini luar biasa, sholat sunnah tawatul luar biasa, akan tapi lisannya ini tidak dijaga, suka merendahkan orang, ngelokno uang, menggibah, ngerasani, hasad, ngomong tanpa ilmu, membantah ayat, membantah hadis. Padahal lisan ini kadangkala dengan perkataan yang ringan akan tapi berakibat besar yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka. Maka dari itu para jamaah, diharapkan kelompok sama ini takwa kepada Allah ini, menjauhi maksiat itu secara keseluruhan, termasuk lisan kita jaga dengan baik, kita jaga dengan baik. Ikhwani wa akhwati, ada cerita Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau itu hafalannya sering hilang. Beliau itu menghafalkan angel. Dia mengeluh, mengadu kepada gurunya. Ini sering kita dengar, ya, sambatnya Imam Syafi'i kepada gurunya, yakni Imam Waqi bin Jarrah. Imam Syafi'i rahimahullah qala, beliau berkata, sakautu ila Waqi su'al khifdi, aku mengadu kepada guruku. Nama gurunya itu adalah Waqi bin Jarrah. Beliau wafat pada tahun 197 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i ini mengadu kepada gurunya, ngomong, wahai guruku,
Jadi mengadu tentang apa? Tentang hafalannya. Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Ini hafalannya Imam Syafi'i ini sering hilang, Pak. Jadi Imam Syafi'i ini kan kalau mau ke masjid atau mau thalabul ilmi itu melewati pasar gitu, Pak. Nah, sering melewati pasar itu kan banyak ya, perempuan-perempuan ya. Itu kadang-kadang mau iki moro-moro ndelok, Pak. Ketok wong wedok ngoten niku. Delok. Apa maneh sampeyan sakniki to? Sampeyan pedan, gak awan gak bengi, wong wedok jangkruan pinggir dalan niku kuwadah. Iya. Pas lampu merah ya akeh, mandeg ya ana wong wedok. Nggih. Sing wedok ya ketok wong lanang. Ya. Lah ini membuat turun hafalannya Imam Syafi'i ini gampang hilang, Pak. Gampang hilang. Apa ya penyebabnya, Pak? Hafalanku kok lemah sekarang gitu. Akhirnya beliau mendatangi gurunya, ya. Kemudian apa? Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi ini membimbing aku supaya aku menjauhi maksiat. Ya. Maksudnya maksiat itu para jamaah itu mengganggu ilmu, mengganggu hafalan. Okay. Fa'akhbaroni bi'annal ilma nurun. Dan beliau guruku itu mengabarkan kepadaku sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Okay. Bi'annal ilma nurun. Ilmu itu ibarat cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Para jamaah, okay? Jadi ilmunya Allah ini tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Mungkin Imam Syafi'i ndelok wong wedok pisan ngoten sak jus ilang, Pak. Nah, kalau mbek sampean ndelok wong wedok pinten jus sing ilang? Lah nek sak jus ilang apalane sak jus gak duwe blas lagi sampean ya. Sak surat ya. Makanya ngapal lo gak tambah-tambah, hafalannya gak tambah-tambah ya. Di antara penyebabnya kalau misalnya kakean ya. Apa motorin dulu maksiat, padahal ini kan dosa-dosa kecil, Bang ya. Kan termasuk dosa kecil, tapi dosa kecil mata ini bisa menghambat ya, nur, menambah ilmu. Karena ilmu adalah cahaya. Ya. Kemudian Imam Malik. Ya. Imam Malik ini juga termasuk gurunya Imam Syafi'i. Ya. Imam Malik pernah memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i. Ya. Apa kata Imam Malik? Ini sesungguhnya aku melihat. Jadi Imam Malik ini ngomong tentang Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i sesungguhnya aku ini melihat Allah ini memberikan kepadamu itu cahaya. Allah memberikan cahaya yang ada di hatimu. Itu Imam Malik, Pak, ngomong tentang Imam Syafi'i. Maka kata Imam Malik apa? Maka janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan gelapnya maksiat. Jangan kau matikan cahaya yang ada di hatimu itu dengan melakukan maksiat. Karena maksiat itu merupakan kegelapan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya para jamaah, belum semen, ayo berusaha sejauh-jauhnya, sekuat-kuatnya untuk menjauhi maksiat. Baik itu maksiat berupa akidah, berupa keyakinan, ataupun maksiat berupa perbuatan.
Ada sebuah syair Imam Ibnul Mubarak rahimahumullah, beliau pernah bersyair. Beliau berkata di dalam syairnya, ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Kata Imam Ibnu Mubarak begini para jamaah, ra'aitu dzunuba, sesungguhnya aku melihat dosa-dosa, tumitul qulub, yang telah mematikan hati. Wa qad yurisu dzalla wa qad yurisu dzulla itmanuha, dan terus melakukan dosa akan mewariskan kehinaan. Itu terus Imam Ibnul Mubarak. Jadi kata Ibnu Mubarak, aku ini melihat dosa-dosa itu telah mematikan hati. Dan kalau itu terus dilakukan akan menghinakan seseorang. Orang kalau melakukan dosa, Pak, melakukan maksiat, orang itu akan dihinakan. Wa tarkud dzunubi hayatul qulub. Beliau mengatakan, dan meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa itu akan menghidupkan hati. Berarti kalau melakukan maksiat itu akan membunuh hati, mematikan hati. Tapi kalau meninggalkan maksiat, itu hati kita akan hidup. Wa khairul linafsika isyanuha. Beliau melanjutkan, dan sangat baik bagi dirimu untuk meninggalkan maksiat. Ikhwani wa akhwati, wahal afsadad dina illal muluk. Tidak ada yang merusak agama melainkan para raja-raja. Ini para jamaah, nggih. Jadi ingat, kata Imam Ibnu Mubarak, tidak ada yang menghancurkan agama melainkan para raja. Maksudnya apa? Para raja yang suka melakukan maksiat. Para raja yang tidak mengerti agama, para raja yang jauh dari akidah yang soheka. Nek kula mbak sampean rakyat biasa, orang kecil, Pak, pelaku maksiat, efeknya nggak besar. Kalau sudah raja, pemimpin, itu bisa membunuh agama, Pak. Bisa memadamkan agama seseorang. Wahbaru su'in waruhbanuha. Kemudian dia mengatakan, dan ulama-ulama ulama-ulama jelek, dan para ahli ibadah yang berilmu. Maksudnya apa, Pak? Yang menghancurkan agama ini, kata Ibnu Mubarak, wahal afsadad dina illal muluk, dan raja-raja itu menghancurkan agama. Wa akhbaru su, dan ulama-ulama yang su, dan ahli ibadah yang bodoh. Hati-hati, Pak, yang menghancurkan agama itu raja-raja yang hatinya kotor, ulama-ulama yang su. Makanya di dalam kitab Bukhari itu, di dalam jilid yang keempat itu ada tema tersendiri, babu. Ada bab ad-da'i yad'una ila babinar. Di situ dibahas, Pak, bab tentang seorang ulama, seorang dai menyeru kepada neraka. Siapa? Ulama-ulama. Ulama-ulama yang tidak mengajarkan kepada kebenaran. Makanya kalau sampean, kalau ada orang-orang melakukan bid'ah kemudian ulama itu menyetujui, mengamini, tidak mencegah, ada kesirikan, tidak dibilang ini sirik. Hati-hati ulama seperti ini. Hati-hati. Waruhbanuha. Ruhbanuha itu ahli ibadah yang jahil, sehingga ngerti agama. Ini juga perusak agama. Jadi Pak, semangat ibadah, tapi tidak didampingi dengan ilmu, itu akan merusak agama. Kenapa?
jenenge wong gak duwe ilmu pasti ngawur. Kita mboten? Ya. Ngawur nek dilakukan setiap hari, terus dilakukan akhirnya jadi keyakinan iki bener. Nek wis ngaku bener nek dielingno mendelik. Ya. Kalau diingatkan, Pak, Bu, ini tidak ada ajaran dalam agama kita. Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti ini. Kok niku sapa? Mbah-mbahmu biyen yo ngene iki. Kait ngaji ae kemelinti. Nek wis rajin, Pak, nggih. Kenapa dia diingatkan mendelik? Karena dia tidak punya ilmu. Akhirnya diyakini yang dia lakukan ini sing penting apik. Ngoten lho ya. Sing penting apik. Lha wong nek wis ngene iki Pak gak arep jenenge qala Allah taala, qala Rasulullah gak arep. Nggih. Gak nutut karena apa? Dia ditutupi dengan kebodohannya. Makanya belum sampean ini, okay, kalau mau beribadah dahulukan ilmu. Al ilmu qabla qaul wal amal. Ilmu itu wajib didahulukan sebelum kita ini berbuat, sebelum berkata dan beramal. Pakai ilmu dulu. Jangankan ilmu agama yang tidak kelihatan, ritual yang tidak kelihatan, Bang, ya. Gerakannya kelihatan, tapi kan oleh pahala apa oleh dosa kan kita nggak tahu. Urusan dunia mawon, Bang, ya. Urusan dunia. Nek gano ilmu nih, itu pasti ngerusak. Ya. Nek gano ilmu nih pasti rusak. Contoh umpamanya. Ini ki HP kula gawe kok moro-moro mati. HP kula rusak. Tak parino jenengan, Mbah. Mbah tolong, Mbah. HP kula mati. Oh, nggih monggo. Padahal sampean gak duwe ilmu niku. Kula bukae. Dibuka. Ya. Dibongkar. Mau balekno gak iso. Ya apa iki Mang yo? Ya. Jangankan ini tambah baik, pasti tambah rusak. Nggih ta mboten? Wong gak duwe ilmu, ndandani ya HP. Ya pasti HP-nya tambah rusak, gak mungkin tambah apik. Ya. Kayak niki mau tak sampean nyoting niki lho ya. Bagian video. Jenengan gak duwe ilmu nih diserahi. Ngapunten ini sing bagian video mboten enten. Ya. Sampeyan diserahi. Jenengan saged, Pak? Oh, nggak beres ngoten. Ya, beres. Wong sampeyan gak duwe ilmu nih ngomong beres. Ya apa? Ya, akhire udah gak kena-kena ya apa carane? Wong gak duwe ilmu nih. Urusan dunia yang kelihatannya kalau gak pakai ilmu, Pak, bisa rusak, apalagi barang urusan akhirat. Makanya termasuk diantara perusak agama itu adalah orang yang ahli ibadah tapi jahil, modali semangat. Hati-hati, okay? Modali semangat. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala tentang adab yang ke-6. Okay? Jadi jauhi maksiat, jauhi dosa. Baik maksiat berupa perbuatan ataupun berupa perkataan ataupun berupa keyakinan. Ya. Kita lanjut adab yang ke-7. Ini ke-6. Adab yang ke-7, ya ini apa? Memanfaatkan masa muda. Gunakan masa muda untuk menuntut ilmu. Oke.
Niki nom-nom tuwek to mriki niki. Dalem nom-nom nggih. Alhamdulillah sik nom-nom iki walaupun jenggote putih-putih ngono ya. Nom setengah alum. Ya, masa muda. Nah, Bapak Ibu, kalau mbak sampean barangkali merasa tua, ya mungkin nanti buat anak-anak kalau mbak sampean utawa butuh nih dinasihati. Nak mumpung awakmu sik enom. Kenapa para jamaah? Karena hendaknya seorang penuntut ilmu itu betul-betul memanfaatkan waktu mudanya. Kenapa? Kenapa begitu para jamaah? Karena masa muda itu masa kuat-kuatnya wong, cerdas-cerdasnya wong, pikirannya sih kuat, pikirannya sih kuat, langkahnya sih banter, pikirannya juga masih cemerlang, gak kayak orang tua pikirannya akeh. Para jamaah, kalau mbak sampean jangan berangan-angan. Kadang-kadang kalau mbak sampean itu berangan-angan, nanti aku nanti tak mondok, aku nanti tak wis gak mondok, aku tak ngaji nanti aku tak. Banyak orang berangan-angan seperti itu. Ya. Makanya Bapak Ibu, nek sampean duwe anak kok pikirannya cemerlang, Masya Allah ya. Wis sampean gawa nang pondok. Karena umat Islam itu membutuhkan orang-orang seperti itu. Imam As-Subki, Imam As-Subki rahimahullah para jemaah, beliau pernah berpendapat gini, siapa yang memiliki otak yang cemerlang, kemudian ia menyia-nyiakan waktunya tanpa menyibukkan diri di dalam ilmu agama, apa kata beliau? Maka ia telah memperoleh kerugian yang serugi-ruginya. Kenapa begitu? Karena kalau dia tidak memanfaatkan itu, dia telah melewatkan waktu yang terus berlalu, waktu yang terus lewat, sedangkan umurnya tidak akan pernah kembali lagi, tidak pernah diganti lagi. Nek wis umure lewat Bapak Ibu, lewat wis besok balik. Ya. Ini kalau mbak sampean harus napa? Mumpung sih nom adik-adik sing masih muda, nggih. Adik-adik niki Masya Allah. Ya, mumpung sih nom, gurung akeh pikiran. Nggih, gurung mikir blonjo. Ya, gurung mikir bojo, gurung mikir anak. Nggih. Tambah maneh gurung mikir utang ngono. Iku manfaatkan betul-betul Bapak Ibu untuk mencari ilmu. Ya. Idza anta lam tarza wa absorta hasidan. Dikatakan di sana, jika engkau tidak menanam dan hanya melihat para pemanen menuai hasilnya, nadimta al tafriti fi zamanil badri, maka engkau akan menyesal atas kelalaian pada masa menanam tersebut. Masa menanam itu masa muda, si enom Pak, wayai menanam, kok paneni. Jadi kalau mbak sampean duwe generasi muda, wes sampean gawe nang pondok. Cari pondok yang bagus, yang akidahnya bagus. Kalau bisa yang ada referensi, nanti bisa tembus dapat tazkiyah ke Timur Tengah. Masya Allah. Jadi mbah-mbah, bapak-bapak harus punya cita-cita seperti itu. Aku guys orono, anakku atau putuku. Niku para jemaah,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampean sing nom-nom nang cepetan. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sing duwe anak-anak sing nom, nggih. Nom itu mulai kapan nggih? Mulai SMP, mulai remaja lah nggih. Sudah mulai remaja. Batasnya anak muda itu sampai umur berapa, Pak? Nggih. 40 nggih. Nek di atas 40 itu mulai itu tuwek. Ya. Nah, sampai sing durung umur 40 berarti si nom. Nek wis ndok 40 aja ngaku nom. Aja ngaku si nom. Lho kadang-kadang dilempong ngoten. Masa awet muda lho wis aweneng wis. Mboten nanti kepanggih sampean awet enom nggih lho. Ini menunjukkan memang muda itu ya penuh dengan gairah, penuh dengan talenta, penuh dengan prestasi. Iku Pak ya. Makanya kalau mbak sampean sing pun mboten nom-nom ngeten niki ya anak-anak kula mbak sampean. Nggih. Anak-anak kula mbak sampean, putu-putu kula mbak sampean. Jadi mumpung sik nom. Nggih, manfaatkan masa muda. Yang ke-8, adab ke-8 ya. Penuntut ilmu itu syaratnya apa? Adabnya apa Pak? Ya. Tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Ya. Tidak boleh sombong. Ya. Maksudnya apa? Penuntut ilmu itu kalau diberi Allah kecerdasan, diberi Allah kemudahan pemahaman, jangan sombong. Apa sombong itu? Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Pewinter dealing no, banggel, malah menghinakan, tambah ngelokno dan lain sebagainya. Orang sombong itu tidak seperti itu. Orang sombong itu merasa ya, manusia itu ya, akan terjerumus pada kesalahan. Ya. Wajar kalau ada orang mengingatkan itu wajar. Penuntut ilmu tidak boleh sombong. Apa? Meremehkan orang. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak dijangkiti oleh thalabul ilmi. Baru ngaji ya koncone ditakdir, wah sesat ya, ini wis langsung jadi penilai. Ojo ngaji nang kono, hati-hati ya. Kalau misalnya harus hati-hati, tidak boleh sombong. Sampai punya ilmu kemudian melihat orang melakukan kesalahan ya. Jangan dijas ya. Jangan dijauhi. Kalau bisa kalau misalnya ya, ngandani, ngajak dan mendoakan. Kalau orang sudah merasa Pak, sudah merasa wah aku wis ngaji sunnah ya, hati-hati. Aku wis mengenal sunnah. Ada orang nggak melakukan sunnah sampai lokno, hati-hati. Hati-hati. Ingat hidayah itu miliknya Allah. Ya. Kewajiban keluarga sampean memberitahu, mengingatkan dan mendoakan. Itu kewajiban keluarga sampean. Ya. Mengajak, memberitahu atau mendakwai dan mendoakan. Lu biasanya senengane nyalano tapi gak tahu ndongakno. Ya, orang yang berilmu tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Ya, jadi banyak para jamaah thalabul ilmi. Makanya tadi saya jelaskan, ya, kenapa kita Bulughul Maram itu di belakangnya dibahas tentang masalah adab akhlak. Padahal Bulughul Maram itu membahas masalah fikih.
Bahas masalah fikih muamalah dan fikih ubudiyah, masalah ibadah. Tapi di belakang ada Kitabul Jami, pembahasan tersendiri mengenai adab dan akhlak. Karena beliau berharap orang yang memahami ilmu agama kalau sudah paham fikih, sudah punya ilmu, jangan sombong. Jaga akhlakmu. Nek jare wong biyen niku tambah ilmu tambah ndunut. Betul Pak Kiai? Ibarat padi tambah berisi, tambah banyak tambah ndunut. Padi kalau ada isinya Pak, tambah banyak isinya, nggak mungkin tambah jengongong itu mboten. Hati-hati kalau nggak sampean. Ini banyak thalabul ilmi itu seperti ini. Oke lah kalau kita ini ingin mempertahankan pendapat kita. Oh ini menurut ini yang benar. Tapi jangan sampai menyalahkan pendapat orang lain di lingkup khilafiyah. Di lingkup khilafiyah. Maksudnya para ulama masih membahas itu. Ada dalilnya cuma beda memahami. Apalagi menjauhi. Kadang-kadang kalau misalnya senangani ngono, gak podo dijauhi. Iya. Dijauhi. Jangan, hati-hati. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata tentang sifat-sifatnya para perempuan-perempuan Ansor. Beliau mengatakan nisaul Ansor, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Kenapa? Lam yamna'hunnal haya'u ayyatafaqqahna fid dini. Kenapa? Karena rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam ilmu agama. Maksudnya para jamaah, maksudnya itu perempuan itu kan ibarat, perempuan itu kan Pak ya, senantiasa dikelilingi rasa malu. Tapi rasa malunya itu tidak menghalangi dia untuk menuntut ilmu agama. Ya. Tidak menghalangi dia untuk menuntut ilmu agama. Ya. Sesuatu hal yang malu itu mereka mau bertanya kepada Nabi. Mengenai hal kewanitaan itu pernah ditanyakan, Pak. Itu perempuan Ansor itu seperti itu. Ya. Makanya ada perempuan-perempuan Ansor ini, sahabiah dari Ansor pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah permasalahan agama yang dianggap mereka rumit. Isin nek takon itu isin Pak, masalah kewanitaan. Contohnya ngeten, Ummu Sulaim, beliau itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah seorang wanita wajib mandi apabila ia bermimpi jima? Nah, ini Pak ya. Ini kan hal tabu Pak ya. Tapi ditanyakan oleh perempuan-perempuan Madinah. Makanya Aisyah memuji. Ini kan hal yang memalukan Pak. Ini ngomongin malu. Izin. Ini kok kasih itu. Ini ditanyakan. Ditanyakan, wahai Rasulullah, kalau ada perempuan yang bermimpi jima, berhubungan suami istri, apakah wanita tersebut wajib mandi? Ngoten Pak ya. Ngerti ini kan barang tabu Pak ini takono ya. Iya. Barang tabu itu barang. Nah, tapi perempuan Madinah tidak malu Pak ini, karena ini ilmu. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah SAW menjawab apa? Apabila kamu melihat air maka mandilah. Maksudnya melihat air apa? Air mani atau air sperma. Dan ini juga berlaku untuk laki-laki. Kan ngoten ya.
Tapi perempuan Ansor itu bertanya, Pak, masalah hal semacam ini ditanyakan. Ini masalah hal yang bikin malu, tapi bikin malu ini tidak menghalangi untuk bertanya tentang masalah agamanya. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya apa? Intinya memang malu itu al-haya'u kullu khair. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan apapun kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan. Maksudnya apa? Kalau Mbak sampean rasa malu itu bagus. Siapapun memiliki rasa malu itu bagus. Tapi letakkanlah malu itu pada porsinya. Ya. Ojo kalau Mbak sampean cangkruk anang warung gak izin. Iya. Nang masjid izin. Ini berarti kan keliru. Ya. Ini namanya keliru. Ya. Nah, meletakkan malu bukan pada tempatnya. Ya. Karena sekarang banyak, apalagi anak-anak muda. Arek nom saiki ngapunten nggih, arek nom-nom iku ya. Nggih. Ini ana arek lanang gak duwe pacar, iku izin. Dan diisin-isin dak kanca. Apa gak dipacar lanang ta? Ganji lho. Diisin-isin. Ya. Malah akeh gak dipacar minder. Dijak dolen kancane, ayo metu. Aku gurung duwe pasangan lho. Gurung duwe pacar makanya. Ini kan malu yang keliru. Mereka bangga dengan seperti itu. Harusnya kan malu, tapi malu yang salah. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa malu dan tidak boleh sombong ini harus tertanam pada diri kula mbak sampean. Ya. Dalam sebuah asar yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yata'allamul ilma mustahi wala mustakbirun. Tidak akan mendapatkan ilmu seseorang yang malu dan orang yang sombong. Okay? Jadi intinya Allah itu gak akan memberi ilmu kepada orang sing isinan ambek sing sombong. Ya. Nek pepatah teng Indonesia ini kan malu bertanya, sesat di jalan. Ya. Untuk mencapai sesuatu tempat kalau misalnya harus tahu ilmunya. Ya. Saiki enak Ustaz ana Google Map. Masih ana Google Map ya sering nyasar ya. Gitu. Dan itu ilmu. Nggih. Niku para jamaah nggih. Jadi kula mbek sampean ojo izin dalam kebaikan. Jangan malu bertanya. Jangan malu mendatangi majelis ilmu. Nom-nom kok ngaji. Arek nom iku kene lho. Udah montoran, ngopi. Ya, ngumpul-ngumpul komunitas. Arek nom kok ngaji. Nang iku wong tuwek ngono iku lho. Iku ngono gawe wong tuwek. Nah, ini hati-hati. Jilbaban. Nom-nom kok jilbaban. Hati-hati para jamaah ini. Anak-anak itu kalau diomongin ngono kadang-kadang keder. Ya, kadang-kadang keder akhirnya minder. Ya, kata jilbaban akhirnya izin. Hati-hati. Ya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, ya. Sebagai generasi muda atau sebagai thalabul ilmi harus ingat-ingat la yata'allamul ilma mustakhyi wala mustakbirun. Tidak akan mendapatkan ilmu seseorang yang dia itu malu dan sombong. Ya. Maksudnya malu di sini itu bukan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Ya. Maksudnya ini malu untuk bertanya, malu untuk menuntut ilmu. Nah, ini yang salah, Pak. Jadi, kita meletakkan malu itu harus profesional. Sebagaimana dulu para sahabat tidak malu, Pak, ya.
Nabi Musa, nggih. Nabi Musa itu pernah berhenti untuk berdakwah. Ya. Ngapain, Pak? Ngapain? Menimba ilmu kepada Nabi Khidir. Kan ada lagi ya. Wah, aku nabi kok dikongkon. Dikongkon golek ilmu. Gengsi dong. Wong aku nabi kok. Kan? Seperti itu para jamaah yang Allah. Banyak cerita-cerita para sahabat, termasuk kisahnya Umar bin Khattab, ya, yang dia bertanya ilmu kepada Abu Hurairah. Banyak kisah-kisah seperti itu. Dan itu tidak merendahkan derajat seseorang. Jadi intinya para jamaah, belum SMN ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan, jangan malu. Kalau itu untuk demi kebaikan agama kita. Justru kalau SMN nek gak iso ngaji iku izin. Ya, nek gak iso ngaji, nek gak ana pengajian gak teko izin. Nggih. Ana pengajian gak teko izin. Ya, jamaah kari masbuk malu. Itu malu yang bener. Gitu loh, itu malu yang bener. Ojo. Kalau urusan dunia banyak orang malu. Aku ket nyambut gawe tuku mobil gak iso izin aku. Aku izin Pak duwe bojo sampean. Kanca-kanca penis padha duwe mobil sampean gak. Kanca-kanca sampean omahe apik-apik awak dhewe omahe si elek ae. Izin Pak nek kanca-kanca dolen rene omahe si elek. Bukan malu-malu seperti itu. Nggih. Bukan malu seperti itu. Tapi malu dalam hal kebaikan, malu dalam akhlak, malu dalam ilmu, malu dalam agama. Para jamaah ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sampun kate jam 09.00 niki. Insyaallah ini yang dapat kita kaji malam hari ini, okay. Sampai adab yang ke-9. Ya, nanti insyaallah kalau ada pertemuan akan datang bisa kita sambung, okay, tentang adab yang harus dimiliki penuntut ilmu. Dari yang ke-6 tadi, kita tadi masuk ke-6. Yang pertama apa Pak? Adab yang ke-6 menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Kemudian memanfaatkan usia muda. Yang ke-8 adalah apa? Tidak boleh sombong dan tidak boleh malu di dalam menuntut ilmu. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang perlu didialogkan, monggo. Sampun nggih? Insyaallah ini yang dapat kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dijauhkan Allah dijauhkan Allah dari maksiat, dijauhkan Allah dari dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Mudah-mudahan para jamaah usia kita, baik yang masih muda ataupun yang sudah tua ini, mudah-mudahan sisa umur kita ini betul-betul kita diberi Allah, mudah-mudahan diberi Allah kemampuan untuk senantiasa mengisi, untuk belajar, mengisi diri kita dengan ilmu. Dan mudah-mudahan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menuntut ilmu ini, ilmu yang kita peroleh tidak menjadikan kita menjadi orang sombong, tidak menjadikan kita menjadi orang-orang yang ujub, tidak menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membanggakan diri. Pesannya di sini, semakin kita berilmu, semakin mencontoh Rasulullah SAW dari segi akhlak, dari segi adab, dari segi ibadah. Rasulullah itu semakin tinggi ilmunya, semakin baik sama orang. Semakin tinggi ilmunya Rasulullah, Rasulullah itu semakin menjadi idola manusia, dikangeni, ketiadaannya dikangeni oleh para sahabat. Jangan sampai kalau misalnya semakin memiliki ilmu, semakin mengenal sunnah, kalau misalnya semakin menjauhi manusia, semakin dijauhi manusia, kehadiran kita gak dikangeni belas. Jangan sampai lebih-lebih terhadap
anak dan istri. Semakin kita ini ngerti agama, belajar agama, kula sampeyan seharusnya semakin baik dengan anak dan istri, semakin dirindukan oleh anak dan istri. Ini semuanya yang dapat kita sampaikan di kesempatan malam berbahagia ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.